anak-anak sekolah minggu. Bagaimana kabar kalian? Khusus untuk anak-anak sekolah minggu di kelas besar dan kelas remaja. Ayo, bagaimana kabar kalian semuanya? Pasti semuanya luar biasa, antusias. Yes. Oke, kita akan memulai ibadah kita pada hari ini ya nak ya. Jadi walaupun mungkin masih secara virtual ibadah sekolah minggunya, tapi tidak akan menyurutkan semangat kita untuk memuji Tuhan. Dan walaupun ibu guru tidak melihat langsung, ibu guru yakin pasti semuanya dalam kondisi atau keadaan yang sehat, yang segar, mau memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, dan nantinya akan mendengar firman Tuhan. Oke, kita mau menyanyikan satu pujian. Oke, menyanyikan satu pujian yang mengungkapkan sukacita kita untuk mentari, hangatnya mentari yang bisa kita rasakan pagi ini, dan juga untuk ciptaan Tuhan yang sungguh sangat indah. Oke, kita nyanyikan sama-sama pujian Matahari Bersinar Terang. Mari semuanya berdiri. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semua yang mengajar kepada kita. Mari puji nama Tuhan yang esa. Oke, mari sama-sama kita berdoa. Kami mengucap syukur padamu ya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan membangunkan kami dengan tubuh yang penuh keberkatan, tubuh yang sehat, yang kuat, untuk menikmati anugerah hari baru yang Tuhan sudah karuniakan berikan bagi kami. Ya Tuhan Yesus, pada saat ini kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami. Kiranya Tuhan sertai dari awal hingga akhir, semuanya bisa berjalan sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Oke, anak-anak sekolah minggu, anak besar dan remaja, kita mau mendengarkan firman Tuhan yang nantinya akan dibawakan oleh Ibu Deborah Baratiko. Pasti semuanya semangat ya mau mendengarkan firman Tuhan. Kita akan mendengarkan cerita Allah melalui satu kisah tokoh Alkitab dari Yusuf ya. Dan Ibu Guru yakin pasti semuanya sudah tahu ya Yusuf itu siapa. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita nyanyikan sama-sama pujian Alkitab buku yang terindah. Hai kawan, tahukah kamu sebuah buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran, Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, beritakan keselamatan, karya Tuhan Yesus yang mulia. Selamat pagi dan shalom anak-anakku sekalian. Pagi hari ini kita kembali berjumpa lewat ibadah secara live streaming atau secara online. Tadi Ibu Guru Rain sudah memimpin kita di dalam memuji dan mengagungkan nama Tuhan. Sekarang kita akan mendengarkan sabda Tuhan, namun sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, kepadamu pada pagi hari ini Tuhan, kami datang berjumpa dengan Tuhan lewat ibadah ini. Puji-pujian sudah dinaikkan kepadamu. Dan saat ini kami akan mendengarkan sabda kebenaran-Mu. Bapa di dalam surga,
Kami anak-anak-Mu siap mendengarkan firman-Mu. Karena itu, kuasailah hati dan pikiran kami melalui Roh-Mu yang kudus, sehingga firman yang kami baca, yang kami renungkan bersama, dapat mengambil tempat di dalam hati kami untuk kami pakai di dalam hidup dan kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, kami anak-anak-Mu siap mendengarkan sabda kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami datang kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Anak-anak sekolah minggu dan anak-anak remaja yang dikasihi Tuhan. Siapkan Alkitab kita semua. Kita akan membaca firman Tuhan di dalam Kejadian pasal 39 ayat 1 sampai dengan 23. Yusuf di rumah Potifar. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar seorang Mesir pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya, serta diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Setelah ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Selang beberapa waktu, istri tuannya memandang Yusuf dengan berahi. Lalu katanya, "Marilah, tidur dengan aku." Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, Dengan bantuanku tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Pada suatu hari masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya. Sedang dari seisi rumah itu seorang pun tidak ada di rumah. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, "Marilah, tidur dengan aku." Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Ketika dilihat perempuan itu bahwa Yusuf meninggalkan bajunya di dalam tangannya dan telah lari keluar, dipanggilnyalah seisi rumah itu, lalu katanya kepada mereka, "Lihat,
dibawanya kemari seorang Ibrani supaya orang ini dapat mempermainkan kita. Orang ini mendekati aku untuk tidur dengan aku, tetapi aku berteriak-teriak dengan suara keras. Dan ketika didengarnya bahwa aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannya bajunya kepadaku, lalu ia lari keluar. Juga ditaruhnya baju Yusuf itu di sisinya, sampai tuan rumah pulang. Perkataan itu jugalah yang diceritakan perempuan itu kepada Potifar, katanya, hamba orang Ibrani yang kau bawa kemari itu datang kepadaku untuk mempermainkan aku. Tetapi ketika aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannya bajunya padaku, lalu ia lari keluar. Baru saja didengar oleh tuannya perkataan yang diceritakan istrinya kepadanya. Begitulah aku diperlakukan oleh hambamu itu. Maka bangkitlah amarahnya. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara. Tetapi tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Ayat 21. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya, dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu, kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf. Dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ, dialah yang mengurusnya. Ayat yang terakhir, dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia, dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan, lalu menyimpannya di dalam hati kita. Amin. Nah, anak-anak sekolah minggu dan anak-anak remaja yang dikasihi Tuhan, kita sudah membaca firman Tuhan. Dari minggu ke minggu, cerita firman Tuhan yang disampaikan kepada kita bersambung terus, atau dikatakan berkesinambungan. Mulai dari penciptaan langit dan bumi, menciptakan manusia, manusia berkembang biak, lalu pada saat itu bumi sudah penuh, mereka mulai berbuat dosa, maka Tuhan mendatangkan air bah. Semua orang saat itu binasa. Nah, kecuali Nuh ya, kita sudah ingat semuanya, kecuali Nuh bersama dengan istri dan anak-anaknya dan anak mantunya yang selamat. Sesudah air bah ada kehidupan baru. Manusia mulai berkembang biak, atau mulai beranak cucu. Nah, lalu lahirlah Abraham. Abraham melahirkan Ishak. Ishak melahirkan Yakub. Nah, Yakub mempunyai putra dan putri. Dikatakan di dalam firman Tuhan, Yakub mempunyai 12 anak laki-laki. Semua itu punya karakter masing-masing, punya sifat masing-masing. Ada yang penyayang, ada yang cerewet, ada yang pemarah, ada yang patuh dan hormat kepada orang tua, ada juga yang takut dan setia kepada Tuhan. Nah, anak-anakku sekalian, salah seorang anak daripada Yakub yang paling bungsu adalah Yusuf.
Itu dicerita oleh Ibu Guru Ludia pada 2 minggu lalu. Karena saudaranya benci kepadanya, maka Yusuf dijual kepada pedagang ke Mesir. Lain lagi dengan saudara Yusuf yang lain, salah satunya Yehuda. Yehuda itu ya jahat di mata Tuhan. Kita masih ingat minggu lalu Bapak Guru Eldad menyampaikan firman Tuhan, bagaimana perbuatan Yehuda yang jahat di mata Tuhan. Dia bersinah, dia berselingkuh dengan anak mantunya atau dia berselingkuh dengan istri daripada anak-anaknya, yaitu Tamar. Masih ingat ya? Itu cerita Bapak Guru Eldad minggu lalu. Nah, kita kembali kepada Yusuf. Yusuf itu sudah berada di rumahnya Potifar. Di dalam pembacaan kita Kejadian pasal 39. Yusuf selama dia berada di rumah Potifar, dia jujur, rajin, semua pekerjaan yang diberikan kepadanya selalu diselesaikan dengan baik, punya tanggung jawab. Karena itu dia selalu menampakkan sikap yang bagus, ramah. Dia bergaul kepada semua orang, santun di dalam rumah, dan teristimewa Yusuf itu setia dan takut kepada Tuhan. Oleh Potifar melihat dia bahwa Yusuf adalah orang yang setia, maka suatu ketika lalu Potifar mengangkat dia menjadi kepala di dalam rumah, menguasai semua harta kekayaan daripada Potifar, mengurusnya baik dalam rumah maupun di luar rumah, di ladang dan di mana-mana. Bahkan lebih daripada itu, selama Yusuf berada di rumah Potifar, harta kekayaan Potifar itu berlipat ganda, semakin banyak, tidak bisa dihitung, karena Tuhan memberkati Yusuf. Nah, apa yang terjadi anak-anak sekolah minggu? Kita sudah dengarkan tadi bahwa Yusuf diangkat oleh Potifar sebagai kepala yang bertanggung jawab di dalam rumah. Kecuali yang tidak diurusi oleh Yusuf adalah makanan Potifar, termasuk dengan istri Potifar, itu di luar kekuasaan Yusuf. Nah, di dalam pembacaan kita tadi dikatakan bahwa Yusuf itu manis sikapnya, elok parasnya, atau ya bahasa ini sangat ganteng, gagah, pintar lagi. Jadi Yusuf itu sangat ganteng, gagah dan sebagainya. Apa yang terjadi? Yang terjadi ialah istri Potifar itu dikatakan ada maksudnya, atau ya istri Potifar itu jatuh cinta kepada Yusuf. Nah, di dalam kehidupan berhari-hari selama kurang lebih Yusuf tinggal di rumah Potifar sekitar 2 tahun, maka oleh istri tuannya atau nyonya, dia selalu mendekat kepada Yusuf. Dia selalu mengajak untuk dia tidur bersama. Dia mengajak untuk bermesraan bersama. Tetapi apa yang terjadi? Ajakan daripada nyonya, ajakan daripada istri Potifar itu ditolak oleh Yusuf. Karena Yusuf selalu sadar bahwa berselingkuh adalah dosa atau dosa besar di hadapan Tuhan.
Dan Yusuf tetap setia, bagaimanapun dia tetap setia melakukan pekerjaan dan dia tetap berdoa kepada Tuhan. Nah, suatu ketika di dalam pembacaan kita dikatakan bahwa semua orang berada di luar rumah. Ya pembantu, ya semua pekerja-pekerja termasuk Potifar bertugas di luar, jadi tidak ada orang dalam rumah. Satu-satunya yang berada dalam rumah adalah istri Potifar. Yusuf juga berada di luar dan Yusuf bekerja di luar. Setelah dia selesai bekerja, lalu Yusuf masuk ke dalam rumah. Begitu dia masuk ke dalam rumah, wah, ada kesempatan bagi nyonya untuk untuk membujuk dia untuk tidur bersama-sama. Maka terjadilah tarik menarik di dalam rumah itu, terjadilah perkelahian. Istri Potifar semakin mendekat, semakin mau memeluk daripada Yusuf. Yusuf juga semakin menghindar, semakin jauh, karena dia tahu bahwa itu perbuatan yang jahat di mata Tuhan. Tarik menarik terjadi. Apa yang terjadi? Sempat bajunya Yusuf dipegang oleh istri Potifar. Yusuf lari keluar dengan tidak memakai baju. Dia lari keluar dan dia agak jauh daripada rumah itu. Lalu istri Potifar kehilangan akal. Apa yang harus dibuat? Apa yang harus dilakukan? Dia mulai keluar. Hei teman-teman, saudara-saudaraku, coba lihat, ini orang Ibrani yang dibawa masuk ke dalam rumah itu. Masa dia mau berselingkuh dengan aku? Masa dia mau berzina dengan aku? Lalu cerita istri Potifar itu dipercaya oleh orang. Nah, begitu datang Potifar masuk ke dalam rumah, lalu nyonyanya atau istrinya dia mulai bercerita kepada suaminya sama seperti apa yang disampaikan kepada tetangganya atau kepada orang-orang yang di luar rumah tadi. Begitu mendengar laporan, suaminya naik pitam, luar biasa marahnya. Andai kata ada Yusuf berada di sampingnya pada saat itu, maka mungkin lehernya sudah dipenggal dengan parang atau pisau. Tapi sayangnya Yusuf menjauh, agak jauh dari rumah itu. Nah, Potifar marah. Dia suruh mencari Yusuf dan dimasukkan atau dijebloskan ke dalam penjara. Yusuf sekarang berada di dalam penjara. Sikapnya, kelakuannya sama persis dengan apa yang dilakukan di rumah Potifar. Tidak ada yang tercela pada tuannya, tidak ada perbuatan maupun kata-kata yang tidak baik kepada kepala penjara. Nah, melihat hal itu, maka Yusuf lagi mendapat kasih tuannya. Dia dipercayakan untuk mengurus makanan tahanan raja, dipercaya untuk mengurus pakaian tahanan raja, dipercaya untuk mengatur semua yang ada kaitannya dengan orang-orang tahanan di dalam penjara. Yusuf lagi kembali dipercaya, diberi kuasa sebagai kepala tahanan. Nah, anak-anak sekolah minggu dan anak-anak remaja, Yusuf dimanapun dia berada, dia selalu dijaga oleh Tuhan. Yusuf dimanapun dia berada, dia selalu diberkati oleh Tuhan. Dia selalu dijaga oleh Tuhan. Karena Yusuf itu begitu setia kepada Tuhan. Tidak pernah dia menyimpang. Tidak pernah melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Karena itu anak-anak sekalian, di dalam kehidupan kita, kalau kita memiliki kecerdasan, kalau kita memiliki kepintaran, kalau kita memiliki kesuksesan,
maka itu yakin dan percaya bahwa itu semua hanya karena Tuhan memberkati kita. Karena itu, mari anak-anakku sekalian, kita bulatkan tekad untuk kita tetap setia kepada Tuhan di dalam segala hal. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, keberhasilan seseorang itu bermacam-macam, beraneka ragam. Ada keberhasilan yang cepat dan juga ada keberhasilan yang lambat. Yang jelas bahwa kita sebagai anak Tuhan, jangan kita coba-coba berbuat tercela di mata Tuhan. Jangan kita coba-coba mengatakan Tuhan tidak melihat saya. Siapa bilang Tuhan tidak melihat kita? Tuhan itu menembus hati semua orang. Belum kita rencanakan, Tuhan sudah tahu apa yang menjadi niat kita. Nah, coba kita lihat Yusuf di dalam tekanan, bagaimana penderitaan Yusuf yang dialami. Di dalam tekanan apapun, coba kita bayangkan kalau Tuhan tidak bersama dengan Yusuf. Sudah mau dibunuh oleh saudaranya, tetapi masih ada belas kasihan yang lain. Lebih baik kita buang ke dalam sumur. Untung sumurnya tidak ada air. Daripada Yusuf mati kelaparan di dalam lubang, maka ada lagi saudara yang lain. Lebih baik kita jual biar dia hidup bersama dengan orang lain. Coba kita lihat, luar biasa tekanan yang dialami oleh Yusuf. Namun Yusuf tetap menyerahkan seluruh, atau Yusuf tetap menyerahkan seantero kehidupannya kepada Tuhan. Karena itu anak-anak, sekali lagi saya katakan, mari kita tetap setia kepada Tuhan. Kita selalu berdoa kepada Tuhan. Tuhan pasti membuka jalan bagi kita. Nah, dengan judul cerita Tuhan menyertai Yusuf karena Yusuf menolak berbuat dosa. Sekali lagi saya katakan, Tuhan menyertai Yusuf karena Yusuf menolak berbuat dosa. Amin firman Tuhan. Oke, tadi kalian sudah mendengarkan cerita firman Tuhan yang sudah dibawakan oleh Ibu Deborah kan? Dan sekarang kita akan kembali menyanyikan pujian yang berjudul Tenanglah Kini Hatiku dari Kidung Jemaat 410. Tenanglah kini hatiku. Saat dan kerja tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Oke, anak besar dan juga remaja sudah menyiapkan persembahan yang akan kita persembahkan kepada Tuhan ya. Dan sambil memberikan persembahannya, kita akan menyanyikan satu pujian tabur waktu pagi. Tabur waktu pagi, tabur benih kasih, tabur waktu siang, terus sampai senja. Nantikan tuaian pada musim panen, kita akan bersuka bawa
berkasnya, bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya, bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Oke, kita akan doa syafaat yang akan dipimpin oleh Ibu Deborah Baratiku. Mari anak-anakku sekalian, kita masuk di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, sesaat yang lampau Tuhan, Engkau memberikan kami waktu dan kesempatan yang begitu indah untuk kami mendengarkan firman-Mu yang begitu menarik bagi kami. Yusuf jatuh bangun. Tetapi karena setia, tetapi karena dia taat, maka di dalam situasi dan kondisi apapun yang saudaranya akan membunuh dia, maka selalu Tuhan menolong dia dan Tuhan selalu membuka jalan baginya. Bapa di dalam surga, kami mohon Tuhan, Engkau masuk ke dalam hati kami semua, kepada hati anak-anak kami semua, melalui Roh-Mu yang kudus. Sekiranya cerita ini tidak lalu begitu saja, tetapi menjadi berkat bagi kami dan bagi anak-anak kami, bahwa apabila jika kita patuh, jika kita taat dan setia dan takut kepada Tuhan, maka di dalam segala hal apapun yang kita lakukan, kita yakin dan kita percaya bahwa pasti kita berhasil. Bapa di dalam surga, kami berdoa Tuhan, buat persembahan yang sudah diberikan oleh anak-anak-Mu kepadamu. Tuhan berkati persembahan itu, sehingga dapat dipakai di dalam melebar luaskan kerajaan firman Tuhan di jemaat Peniel Perumnas. Dan yang masih sisa pada orang tua kami, pada orang tua anak-anak kami, Tuhan juga berkati sehingga dapat dipakai di dalam hidup dan kehidupan mereka. Bapa di dalam surga, kami berdoa Tuhan, bagi pemerintah kami dari pusat sampai kepada pelosok tanah air, Tuhan tolong berkati pemerintah kami. Secara khusus Bapa di surga, pemerintah di sekitar lingkungan jemaat Peniel di sini, berikan hikmat surgawi Tuhan, sehingga jemaat kami ini selalu aman, damai, dan tenteram. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa Tuhan, buat medis dan paramedis sebagai garda yang terdepan di dalam mau membasmi corona yang masih mewabah ini. Tuhan tolong berikan kesehatan, kekuatan Tuhan, berikan kesabaran, ketekunan, sehingga semua pekerjaan mereka tidak ada yang sia-sia, tetapi dapat berbau harum di hadapan Tuhan dan dapat dinikmati oleh semua orang, terutama bagi saudara-saudara kami yang sementara dirawat di rumah sakit, di rumah-rumah sakit karena COVID. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa Tuhan buat anak-anak kami. Mungkin ada yang tidak beribadah bersama kami karena ada kegiatan lain. Kami mohon Tuhan ketuk pintu hati mereka, supaya minggu depan kami boleh berjumpa satu dengan yang lain melalui ibadah secara live streaming. Dan ketuk pintu hati mereka Tuhan untuk dapat memberikan waktu yang lebih banyak untuk Tuhan, untuk membaca firman Tuhan, untuk selalu berdoa setiap saat,
karena semakin membaca firman Tuhan, semakin banyak mengenal siapakah Tuhan sesungguhnya. Bapa di dalam surga, kami berdoa juga Tuhan, mungkin ada anak-anak kami yang menderita sakit penyakit kami tidak tahu. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu, Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih. Mengasihi mereka, menyembuhkan mereka dengan berbagai cara, memberkati ayah dan ibu mereka di dalam menolong kesembuhan anak-anak kekasih kami. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa Tuhan, buat kami semua. Kami sadari bahwa di dalam setiap saat, di dalam setiap langkah kami, pasti pernah kami menyakiti Tuhan, menyakiti hati orang tua kami, menyakiti hati saudara kami. Karena itu Bapa di dalam surga, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami mohon Tuhan tuntun kami semua melalui Roh-Mu yang kudus, sehingga dari hari ke hari kami selalu memperbaiki sikap kami, kami selalu memperbaiki tutur kata kami selalu memperbaiki, untuk kami selalu rendah hati seperti Yusuf. Bapa di dalam surga, kami berdoa kepadamu Tuhan untuk hari-hari ke depan ini. Jikalau Tuhan berkenan, kami boleh berjumpa kembali pada minggu depan dengan ibadah yang sama. Bahkan Tuhan, kami sudah rindu, anak-anak kami sudah rindu untuk bersekolah, untuk mau berjumpa dengan kawan-kawan yang lain. Namun Tuhan, masih ada COVID yang begitu mengerikan, yang begitu merenggut nyawa banyak orang. Karena itu Bapa di surga, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Engkau yang berkuasa, Engkau yang menguasai kami, mengasihi kami di dalam setiap langkah kehidupan kami. Bapa di dalam surga, kami berdoa Tuhan buat Bapak Guru Eldad, Bapak Guru Hesron yang meliput acara ini dengan setia Tuhan setiap minggu. Tuhan, berikan kesehatan yang baik, berikan kekuatan Tuhan, berikan akal budi yang baik Tuhan, sehingga dengan pelayanan mereka tidak sia-sia, tetapi dapat berbau harum di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa Tuhan buat orang tua kami yang semakin tua atau yang menyiapkan segala fasilitas yang kami butuhkan. Berikan Tuhan kesehatan, berikan juga hikmat surgawi Tuhan, sehingga orang tua dapat mengatur anak-anaknya dengan baik untuk menuju ke jalan yang lebih baik pula. Bapa di dalam surga, masih banyak hal yang kami mohonkan kepadamu. Namun sebelum keluar dari mulut kami yang bercemar dengan dosa, Tuhan sudah mengetahuinya. Karena itu, sempurnakan doa kami Tuhan. Dan doa ini kami akan akhiri dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke anak-anak sekolah minggu, sekarang kita sudah tiba di penghujung ibadah sekolah minggu online kita ya. Dan menutup ibadah kita pada hari ini, pada saat ini kita akan menyanyikan satu pujian lagi, yaitu Ku Mau Berjalan Serta Yesus. Berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut
ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.